Ya, Bu Yeti di mana posisinya? Telah kulihat Oke, nanti masuk ke Zoom ya Bu ya. kebaikanmu Nanti untuk yang ini tak bisa untuk pernah naikkan ini ya, doa habis profetik ya Bu. di hidupku. Oke, baik, terima kasih ya. Ku Tuhan berkati, sampai kita ketemu ya. Ini sudah masuk berjuang teman-teman nih. Oke, Tuhan berkati. sampai Shalom. akhirnya Oh, Cik kau Yolanda ya. Oke, sip. dapati Mantap. aku Oke, salam buat Cik tetap Yolanda ya. setia. Oke, Tuhan berkati, Bu Yeti. Ya, ya shalom Bu Yolanda. Kita ketemu lagi ya. Ya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Oke, Tuhan berkati Bu Yolanda. Salam buat keluarga ya. Ya, Tuhan berkati. Sama-sama, shalom. Ya, shalom Bu Nina, shalom, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam Pak John. Ya, Bu Nina nanti minta tolong untuk menyampaikan pengumuman ya. Iya, siap Pak John. Oke, sip. Ya, selamat malam Bu Ong. Malam. Oke, praise God. Kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini dan Bu Ong akan berdoa pembukaan dulu. Ya, silakan Bu Ong bisa naikkan doa pembukaannya untuk kita memulai ibadah kita malam ini. Ya, Pastor John. Ya, mari Bu Ong. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Ya, pada Yesus. petang malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan berkumpul Tuhan pada malam ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk Ya, memuji-muji Engkau dan untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ya, Engkau yang bekerja ya Tuhan, ikut campur Tuhan. Oh Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. amin. Dipercaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan lawatan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Yang susah Engkau beri penghiburan ya Amin. Bapak. Oh ya Tuhan, yang kekurangan Kau berikan kecukupan. Ya, Yesus. Yang tidak ada pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang beban berat Engkau angkat Tuhan. Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga memulihkan keadaan anak-anak-Mu rumah tangganya satu persatu yang ada Ya, di Zoom Yesus. ini. Apa segala kebutuhan dan keperluannya Tuhan, Engkau yang menyediakan. Dan Tuhan, segala pekerjaan yang sudah turun, tidak ada pekerjaan Tuhan, Ya, atau Yesus. bisnisnya ya Tuhan, Kau pulihkan Tuhan kembali. Amin. Lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau pakai Pastor John Tuhan, memimpin puji-pujian juga menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Tambahkan hikmat harifatnya Amin. daripada Engkau. Tutup bungkus selalu dengan darah-Mu. Ya, Dan Yesus. Engkau akan berikan selalu kesehatan, kekuatan buat Pastor John. Tuhan dan 3 anaknya ya, Yesus. Tuhan. Dan Cindy juga buat Yohan ya Tuhan. Ya, Juga Yesus. buat Terima Cinta. kasih, Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibadah ini dan kami berdoanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ong Gio Kim untuk doa yang sangat indah ya malam ini. Sudah dinaikkan Ya, dari kota Sidoarjo. Puji Tuhan ya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Senang sekali kita berjumpa malam ini ya. Di acara kesayangan kita Zoom CLCC ya. Bu Yeti sudah bersama kita malam ini. Selamat datang Bu Yeti dan Ibu Yolanda. Wow, dalam perjalanan ya. Tetap bisa menghadirkan Tuhan dalam perjalanan ibadah kita
malam hari Terima ini luar kasih. biasa. Amin ya. Bu Rosalin juga tadi dalam perjalanan, tadi setelah mereka berkunjung ke gereja kami, setelah saya mendoakan mereka, mereka pun dalam perjalanan sekarang ke Surabaya, dan kita doakan semuanya tiba dengan selamat ya di tempat tujuannya masing-masing. Oke, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat datang Pak Frans Angki, sudah bersama dengan kita semua. Shalom Pak Frans Angki. Halo Pak John, shalom. Bu Nina juga sudah bersama kita ya dari Kediri. Tuhan berkati. Ya, apa kabar Pak Frans Angki? Haleluya. Haleluya, sehat selalu Pak John. Sehat-sehat ya, selalu amin. Dalam perlindungan Tuhan ya. Tuhan Amin. memberkati. Haleluya. Praise the Lord. Oke, saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang kita cintai, yang kita sembah sampai selama-lamanya ya. Dia berkuasa atas segala sesuatu, dan malam ini mari kita dengan segenap hati kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, oleh anugerahnya kami ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya bilang amin ya. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita berdoa untuk Pak Frans Angki, kesehatannya ya, untuk teman-teman semua yang malam ini dalam kondisi kesehatan terganggu supaya Tuhan pulihkan ya. Tadi dalam doa mujizat 1 jam, kita sudah berdoa bagi teman-teman kita, dan tentunya Bu Ong yang selalu mendoakan kita semua ya. Upahnya besar di sorga. Amin ya. Bukan cuma Bu Ong, tapi semua kita yang datang melayani Tuhan, upah kita besar di sorga. Katakan amin. Oke, kita akan pujikan pujian ini bagi Tuhan. Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Kami cinta Yesus, dan kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Dan haleluya. Mari Bapak Ibu, saya percaya bahwa mujizat ajaib dari Tuhan sedang terjadi di tengah-tengah kebaktian kita malam hari ini ya. Oke, mari dengan segenap hati Bapak Ibu, kita dengan hati yang bersyukur, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, senang sekali ya. Dimanapun kita berjumpa, lewat ibadah live streaming Zoom online ini, ada kuasa Tuhan menyertai kita semuanya. Bilang amin ya. Oke, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan kami datang untuk memuji, menyembah Engkau Yesus dengan sepenuh hati. Haleluya. Praise the Lord. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia sungguh baik dan sangat baik bagi kita sekalian. Haleluya. Oke. Sama-sama kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Hati kami merindukan Engkau malam ini Tuhan. Tidak ada Tuhan dan Allah yang lain, hanya Yesus yang menjadi Raja selama-lamanya. Oh Jesus, we love you. Di hadapan Tuhan kita katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Praise God. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini umat-Mu menyanyikan akan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Yesus sampai selama-lamanya. Oke, goodness of God. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mengasihi Tuhan, mari kita katakan bersama. Terima kasih Tuhan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami rindu dengar suaramu Tuhan, suaramu. Tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Kau sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Bersama katakan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati kebaikan Tuhan berkati hidupku, haleluya. Kebaikan Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidup bagimu. Kebaikan Tuhan berkati. Yang mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat benar, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku kau setia, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Kebaikanmu, haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Oh haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ya. Tuhan kita baik di malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan malam ini. Oke, praise the Lord. Haleluya, Ibu Jajuk Eliwati Koswanti akan berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan, dan setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan doa oleh sahabat kita Ibu Lince ya dari kota Surabaya. Silakan Bu Jajuk akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Praise God. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini kami sebentar tidak mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan apa yang Tuhan katakan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami bersyukur terima kasih atas kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan. Boleh menyatakan kuasa dan mujizat menyatakan di dalam kami semuanya ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami boleh duduk diam mendengarkan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, praise God, haleluya. Bu Jajuk Eliwati Koswandi, doa yang sangat indah sudah dinaikkan dari kota Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ya. Oh, rupanya Bu Jajuk ini masih di luar ya Bu Jajuk. Oh, enggak, baru turun dari atas. Oke, sudah di rumah ya, baik. Oke, Ya, teman-teman ya. sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Oke, Bu Yeti juga sudah bersama kita di sana, bersama Yolanda ya, puji Tuhan, haleluya, senang sekali kita bisa berjumpa ya, salam kenal dengan Ciloya Yolanda malam ini ya, teman baiknya Bu Yeti. Oke, teman-teman sekalian dan Pak Frans Angki ya, akan memperdengarkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan malam ini yang kita akan pelajari, sungguh indah ya, luar biasa untuk kita semua. Dan tadi siang pun kita sudah berdoa dalam ibadah doa mujizat 1 jam ya. Luar biasa, tadi Tuhan melawat kita juga di sana. Dan malam ini juga kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang luar biasa malam ini tentunya untuk kita semua. Yang percaya katakan amin ya. Sebuah pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa saudara-saudara? Untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat ya? Apa yang bisa engkau lakukan dalam profesimu sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang pebisnis, seorang yang bekerja giat di dunia marketing ataupun di dunia apapun saudaraku ya, marketplace. Engkau bisa melayani Tuhan ya, sesuai dengan talenta. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan, kita bisa tiba di serial yang ke-305, saudaraku ya. Ini semua kemurahan Tuhan, dan kita akan lihat tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam komitmen bagi Yesus ya. Katakan komitmen bagi Yesus. Amin, saudaraku. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam komitmen bagi Yesus? Apakah ada, saudaraku? Ada. Jawabannya pasti ada. Lalu bagaimana kalau orang tidak punya komitmen bagi Yesus? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Ada. Dan tentu tidak ada, saudaraku ya. Hanya orang-orang yang punya komitmen untuk Yesus, baik waktu dia hidup, waktu dia mati, dia tetap komit dengan Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yesus yang telah mati disalibkan untuk menumpahkan darahnya, menebus hidup saudara dan saya. Dan dia telah membayar semua hutang-hutang dosa kita yang kita tidak bisa membayar dengan uang berapapun. Dia telah bayar semuanya di atas kayu salib dan dia berkata, has finished, sudah selesai suatu ya. Dan benar-benar kita hidup ini anugerah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, malam ini kita akan pelajari satu ayat firman Tuhan yang Paulus nyatakan luar biasa. Terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 kepada Pak Frans Angki, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Tema kami kemuliaan Allah di dalam komitmen bagi Yesus. Nas Alkitab Filipi 1 ayat 21 yang mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Inilah orang yang punya komitmen bagi Kristus. Waktu dia hidup untuk siapa? Bukan sekedar hidup untuk suaminya, bukan sekedar hidup untuk istrinya, bukan sekedar hidup untuk menantunya atau anaknya atau cucunya atau mertuanya. Tapi dia hidup adalah Kristus. Bukan sekedar hidup cari uang, saudaraku, semata-mata. Uang siapa nggak butuh? Semua kita butuh uang ya. Semua orang butuh uang dalam hidup ini. Butuh yang namanya sandang, pangan, papan untuk kita bisa hidup. Tapi tujuan hidup kita bukan itu. Tujuan hidup kita adalah semata-mata adalah Kristus. Uang kita boleh cari, kita dapat uang, tapi uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, tidak akan pernah menjamin kita untuk menerima keselamatan di sorga. Katakan amin. Lalu kalau gitu, siapa yang menjamin keselamatan kita di sorga? Yaitu Kristus Yesus. Maka Paulus berkata untuk kita sekalian malam ini, karena bagiku hidup adalah Kristus.
Orang yang hidupnya bagi Kristus adalah Kristus, maka dia tahu bahwa Kristus menjadi number one, satu-satunya tujuan utama dia. Masalah uang, harta, kedudukan, pangkat, semua yang dia rindukan dan dia kerja dan dia capai semuanya itu hanya bonus tambahan saja ya. Dan masih ada lagi bagian yang kedua. Setelah hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Amin. Mati adalah keuntungan. Keuntungannya di mana, saudaraku? Orang-orang yang hidupnya bagi Kristus, waktu mereka mati itu untung, saudaraku. Untungnya kenapa, saudaraku? Karena Kristus menjamin keselamatan mereka, saudaraku. Ya, itulah sebabnya dia untung, saudaraku. Dia sudah ditebus dosanya oleh Kristus, dan ketika dia mati, Kristus menjamin akan keselamatan hidupnya. Jadi itulah disebut, saudaraku, mati adalah keuntungan, saudaraku. Jangan takut mati, saudaraku. Memang orang hidup resikonya suatu hari dia akan mati. Orang mati itu karena banyak penyebabnya. Oleh karena musibah, oleh karena sakit penyakit, oleh karena berbagai macam hal yang bisa membuat orang mati. Tapi ingat, baik waktu engkau hidup, engkau mati. Semua mati dan hidup untuk Kristus ya. Dan kalaupun mati itu adalah keuntungan. Bagi orang-orang yang tidak percaya Kristus Yesus sebagai juru selamat, orang-orang yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, nah itu bukan keuntungan tapi kerugian. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena tidak ada jaminan untuk orang tersebut bisa mendapatkan keselamatan. Karena itu kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Kita sudah dapat keselamatan dari Tuhan, kita hidup bagi Kristus, dan suatu hari ketika kita mati Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, dengarkan baik-baik saudaraku. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia mempunyai dua kehidupan dan satu kali mati saja. Hidup yang pertama seperti kita hidup hari ini. Dan pada saat dia mati, mati cuma sekali saja, saudaraku. Ketika dia mati, tubuhnya dimasukkan dalam liang lahat, namun roh dan jiwanya kembali kepada Tuhan. Di sana dia mendapatkan kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua ada di sorga. Bagi orang-orang yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Itu untung pada waktu dia mati, saudaraku. Ya. Dan bagi orang-orang di luar Kristus, saudaraku, yang tidak menjadi Yesus adalah tujuan utama hidup dia, maka dia matinya dua kali. Mati pertama kali seperti saudara-saudara kita sudah mendahului kita, mereka mati dan dikuburkan, saudaraku. Dan setelah itu ketika dia menghadap akan Kristus, menghadapi pengadilan takhta kerajaan sorga, di sana Yesus akan mengadili setiap orang yang hidup dan mati, saudaraku. Dan ketika dilihat dalam kehidupannya, dia belum punya Yesus sebagai juru selamat. Dia tidak bertobat dari segala dosanya, maka waktu dia mati, dia akan mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu ada di dalam neraka. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara saya kita sudah memilih hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, memang saat ini kita belum mati, tapi suatu hari nanti ketika engkau mati, pastikan engkau mati dalam Yesus dan itu adalah keuntungan bagimu. Saya berdoa supaya selama engkau hidup ini engkau tidak pernah meninggalkan imanmu kepada Yesus. Sekali engkau pilih Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Amin. pedang, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, apapun juga tidak akan bisa memisahkan engkau dan saya dari kasih Kristus. Ya, Bapak Ibu. Nah, syukur-syukur kalaupun kita tidak mengalami kematian pada waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, maka kita akan mengalami rapture. Namun sebelum kita mengalami rapture, diangkat oleh Tuhan, bertemu dengan Dia dalam kerajaannya. Maka orang-orang yang telah mati mendahului kita, mereka pertama-tama dibangkitkan dulu. Baik mereka yang sudah percaya Yesus maupun mereka yang belum percaya Yesus, dibangkitkan dulu ketemu dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk dihakimi, diadili di sana. Baru setelah itu kita yang masih hidup sampai Yesus datang, kita akan mengalami rapture, ya. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita bertemu dengan Dia dalam kerajaannya. Maka pastikan bahwa hari ini engkau punya iman hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Saya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau bukan Tuhan saya sudah tinggal mati, sudah tinggal nama aja kenangan di Malaysia. Dokter di rumah sakit Malaysia, Queen Elizabeth Hospital, dia sudah vonis saya tidak mungkin bisa hidup lagi. Karena musibah kecelakaan yang terjadi dalam hidup saya waktu saya bekerja di kapal Dulos, kapal penginjilan, dan orang Indonesia waktu itu ada 3 orang. Salah satu saya, Bapak Ibu sekalian. Saya dikontrak 2 tahun keliling dunia untuk memberitakan Injil. Namun belum sampai keliling dunia. Baru di Asia pun belum semua negara yang saya kunjungi. Baru 3 negara. Pertama Singapura, kedua yaitu
Thailand, dan ketiga Malaysia. Di Malaysia ini saudaraku, saya waktu bekerja di kapal, saya lupa pakai safety belt. Akibatnya saya jatuh dari atas ketinggian kapal sampai ke bawah ke dermaga. Mengakibatkan kedua tulang tangan kaki saya patah. Rusuk beberapa yang retak, ada yang patah, tulang belakang pecah. Kepala terbentuk di tangga kapal dan mengalami pendarahan di otak. Lalu dada terbentuk di atas dermaga, infeksi paru-paru. Dalam keadaan sudah tidak berdaya, saya lihat sekeliling saya sudah gelap. Saya cuma doa, Tuhan jangan ambil nafas saya dulu. Tuhan izinkan saya hidup, supaya saya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan dengarkan doa saya. Teman-teman dari berbagai negara, kami ada 36 negara di kapal itu. Mereka turun dari kapal, mereka angkat badan saya dan mereka taruh di mobil karena waktu itu kapal kami sandar di pelabuhan dan mobilnya sedang standby di atas dermaga, dan salah satu mobil dipakai untuk bawa saya pergi ke rumah sakit di kota Kinabalu, Malaysia, saudaraku. Dalam perjalanan teman-teman sudah meneteskan air mata karena mereka tahu saya bakal meninggal. Mereka tahu saya akan mati. Dan saya bilang, tolong doakan saya supaya Tuhan beri saya umur panjang. Sesampainya di rumah sakit, semua alat dipasang di tubuh saya. Dimasukkan di dalam hidung, dimasukkan di dalam mulut, selang itu saudaraku, dan dihubungkan dengan mesin, dihubungkan dengan oksigen, Bapak Ibu sekalian. Jadi mesin membantu saya bernafas. Kemudian seluruh badan saya dipasang kabel-kabel, saudaraku. Saudara, dokter lihat hari pertama tidak ada perubahan, malah kondisi saya makin kritis. Hari kedua, begitu ketiga, saudaraku. Dan dokter minta supaya cepat orang tua saya dipanggil datang ke Malaysia. Karena nanti terlambat, anaknya sudah meninggal, orang tuanya datang sudah jadi mayat. Pada waktu orang tua saya datang, dokter berkata, dokter ini kepala rumah sakit. Dia bilang, ibu, saya kepala rumah sakit di rumah sakit ini, dan saya adalah dokter ahli, saya menangani kesehatan anak ibu. Dan Tuhan baik, Bapak Ibu. Sebelum peristiwa musibah kecelakaan terjadi, Tuhan sudah pertemukan saya dengan dokter ini, namanya Dokter Henok Tan. Dan dia memberikan pernyataan, ibu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong anak ibu. Ibu lihat semua peralatan medis di rumah sakit ini serba canggih. Obat yang terbaik pun kami sudah berikan. Tapi hasilnya tidak membaik, malah merosot, makin menurun, makin kritis. Jadi maaf ibu, saya tidak bisa menolong anak ibu lagi. Dokter angkat tangan, hands up. Tapi Tuhan Yesus turun tangan. Amin. Dia turun tangan menyembuhkan saya, saudaraku. Dan ketika itulah ibu saya minta izin kepada dokter. Dokter, izinkan saya mau doakan anak saya. Lalu dokter mulai bisik di telinga saya. Dia berkata, John, ibumu datang. Ibumu datang. Diulang-ulang kalimat itu. Sampai akhirnya saya bisa siuman, saya bisa mendengar ada suara yang berkata, ibumu datang. Ketika saya mulai buka mata saya melihat di samping ranjang saya di sebelah kanan, berdiri seorang wanita dari warna baju, jam tangan, sampai kepala. Saya mulai mengenal, oh ini ibu saya. Saya tanya, Mama datang dengan siapa di sini? Siapa yang beritahu Mama saya ada di sini? Hatinya hancur sebagai seorang ibu yang melahirkan. Dia nangis, saudaraku. Dan dia cuma bilang, John, kamu harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus ya. Saya angguk, iya. Dan dia tanya, kalau kamu sembuh, kamu mau melayani Tuhan dengan kapal ini lagi? Saya angguk iya. Untuk menghibur hati seorang ibu yang susah, saya memakai bahasa isyarat. Saya dalam keadaan posisi tergeletak, saya ngelihat ke atas, sambil kedua jari telunjuk tangan saya mengarah ke atas, saya cuma bilang, Mama, Yesus itu dokter saya, dia akan menyembuhkan saya. Yang kedua saya katakan, Mama, Yesus itu Bapak saya, dia akan menolong saya sebagai anaknya. Tapi hari itu, Mama saya pikirnya sudah lain. Dikiranya saya sudah lihat malaikat maut mau datang ambil nyawa saya. Dan dia langsung berteriak. Dia berkata, John, jangan pergi, tinggalkan Mama dulu. Mama mau nyanyi satu lagu buat kamu. Dia nyanyikan sebuah lagu yang indah sekali. Saya belum pernah dengar lagu itu, saku. Lalu tiba-tiba saya meneteskan air mata. Ketika dia lihat saya meneteskan air mata, dia berkata, Tuhan terima kasih. Anak saya dia sadar apa yang saya nyanyikan. Dia mengerti kata-kata lagu ini sehingga dia menangis. Dan seorang ibu rumah tangga biasa, dia berdoa dengan imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menggenapi janjinya Markus 16 ayat 17-18, salah satu tanda mereka tumpangkan tangan bagi orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Saudara-saudara, pada waktu dia berdoa selesai, mujizat ajaib terjadi. Kedua tulang tangan kaki yang patah kembali tersambung seperti biasa. Kedua rusuk-rusuk yang sudah retak, tulang-tulang yang sudah patah kembali tersambung lagi. Tulang belakang yang pecah mengakibatkan cairan kemana-mana, membuat gambar ronsen kabur. Hari itu gambarnya jelas, bersih sekali. Kemudian di kepala, bagian kepala ada pendarahan di otak. Hari itu darahnya hilang, saudaraku.
Dokter waktu lihat itu, dokter kaget. Dokter bilang, Ibu, ini baru pertama kali mujizat di rumah sakit ini. Tapi semua disembuhkan. Tapi satu yang belum disembuhkan, yaitu bagian paru-parunya. Nah, saya jatuh cukup tinggi, 17 meter dari atas koci kapal ke dermaga, itu cukup tinggi. Dan dokter bilang karena dia shock, sehingga dadanya terbentur infeksi paru-paru. Jadi saya dipindahkan dari ruangan ICU, pindah di ruangan paru-paru. Di ruangan paru-paru cuma 2 hari, suatu. Nah, hari itu perut saya mules, perut saya sakit, saya ingin buang air besar. Maaf kata, saudaraku. Yang keluar bukan kotoran manusia, tapi yang keluar itu darah mati sekian lama telah membeku dalam paru-paru saya. Cerut semuanya keluar. Waktu dokter ronsen, dia lihat paru-paru saya sudah bersih. Dia bilang, Ibu, hari ini terjadi mujizat lagi. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, ini luar biasa. Ini bukan tangan dokter yang menyembuhkan. Ini bukan rumah sakit yang menyembuhkan, tapi kuasa Allah. Dan seketika itu dokter berikan rekomendasi bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, bukan dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, saat itu saya dipindahkan di ruangan yang biasa, digambar dengan pasien-pasien yang lain. Dan luar biasa, ada seorang ibu dari Malaysia, seorang pengusaha. Ibu ini cinta Tuhan luar biasa. Saudara kasih Tuhan, saudara, Tuhan pakai dia sewaktu waktu dia dengar kabar seorang pemuda dari Indonesia mengalami musibah kecelakaan. Dia datang ke pihak kapal, dia bilang kepada pimpinan, kalau orang tua John datang, jangan dia tinggal di hotel sendirian, biar dia tinggal dengan kami. Jadi istri pengusaha ini setiap hari dia bawa mama saya pergi ke rumah sakit. Dia tahu persis jalan cerita dari awal sampai selesai bagaimana saya mengalami mujizat Tuhan. Dan pada saat kami keluar dari rumah sakit, dokter menyatakan kami tidak bayar $1 Malaysia pun. Karena mereka bilang ini baru pertama kali mujizat. Yang terjadi adalah kebalikannya, saudaraku. Biasanya kalau pasien sakit ke rumah sakit kan uangnya dikeluarkan untuk apa? Bayar rumah sakit, betul? Bayar jasa dokter, bayar obat segala macam, dan yang lain-lain, saudaraku. Tapi hari itu kami tidak bayar $1 Malaysia pun. Yang terjadi adalah kebalikannya, saudaraku. Dokter selaku dia nyatakan karena ini mujizat, jadi semua dibebaskan, tidak bayar $1 pun. Yang terjadi rumah sakit bayar kepada kami. Nah, Bapak Ibu, tidak sampai di situ. Ini istri pengusaha ini, dia telepon teman-temannya, kolega-koleganya, dibilang ini ada pemuda Indonesia baru saja mengalami mujizat. Sebelumnya berita-berita di headline di Malaysia memuat surat kabar tentang peristiwa seorang pemuda Indonesia dalam keadaan kritis. Tapi beberapa hari kemudian berita itu berubah selaku. Seorang pemuda Indonesia telah mengalami mujizat Tuhan dan mereka ingin mendengarkan kesaksian itu. Selama 2 minggu kami di Malaysia selaku melayani 3 kebaktian. Tamu kami itu tiga tamu datang berdatangan dari pagi, mereka sudah jemput kami diantar pergi pelayanan, pulang sudah siang, di siang sudah ada tamu yang kedua sudah nunggu kami di rumah itu suatu. Soal dia jemput kami bawa pergi lagi pelayanan sampai malam, soal kami pulang, ada tamu yang ketiga yang sudah tunggu untuk ibadah malam, soal kami melayani 1 hari 3 kali kebaktian. Selama 2 minggu di Malaysia, Tuhan pakai ibu ini luar biasa, saudaraku, sehingga Injil Kerajaan Allah bisa diberitakan, ya. Nah, sesudah itu kami pulang ke Indonesia, di Jakarta teman-teman sudah siapkan pelayanan, dan mereka atur jadwal pelayanan kami selama 2 minggu di Jakarta, kami pelayanan selesai, lalu kami pulang ke Ambon, saudaraku. Karena dari pihak kapal bilang, John, kamu pulang dulu istirahat di Ambon, dan kalau kamu mau kembali bergabung dengan kami, silakan kabari kami. Oh, saudara-saudara terkasih Tuhan, saya berkata, saudaraku, saya tahu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Amin ya. Saudara-saudara, kenapa Tuhan izinkan saya hidup? Saya baru mengerti supaya satu hari Tuhan pertemukan kita di sini. Coba kalau waktu itu saya sudah meninggal, saya tinggal nama di Malaysia, mungkin nggak ada ceritanya saudaraku. Zoom live streaming CLCC ini ya, saya tidak mungkin mengenal saudara-saudara sekalian. Tapi ini rencana Tuhan semua. Amin ya. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Maka itu Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan, jangan engkau sia-siakan. Katakan amin. Ayo kita komitmen dengan Tuhan. Baik kita hidup bagi Kristus, dan kita mati juga dengan Kristus. Itu adalah keuntungan. Oh, haleluya. Amin. Ibu Nina berkata, terpujilah nama Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku.
Kemuliaan Allah dinyatakan dalam komitmen. Katakan komitmen ya. Untuk apa? Hidup dan mati bagi Yesus. Yang percaya bilang amin. Jangan takut mati, saudaraku. Mati hari ini, mati kapanpun sama saja. Yang penting engkau mati di dalam Tuhan. Kalau engkau di luar Tuhan, gak ada jaminan ya. Amin, saudaraku. Mari kita akan lihat, saudaraku. Dapat kita pelajari di dalam kitab Roma pasal 14. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan membuat hati kita berbahagia, membuat hati kita bersuka cita, membuat hati kita damai, hati kita tenang, hati kita berglori. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 rahasia. 3 rahasia yang menjadi 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun mereka hanya salah satu anggota gereja, mereka terdaftar dalam salah satu anggota gereja tertentu, dan mereka juga menjadi pelayan Tuhan, tapi mereka tidak mengerti, saudaraku ya. Tidak mengerti kemuliaan Allah dalam komitmen bagi Yesus. Nah, hari ini Tuhan minta engkau mengerti ada kemuliaan Allah dalam komitmen bagi Yesus. Yang percaya bilang amin. Mari kita lihat siapa dia yang punya komitmen bagi Yesus. Orang seperti apakah dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini yang pertama, saudaraku. Dia orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa hidupnya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Amin. Bilang, aku hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Katakan sama-sama, 2, 3. Aku hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita lihat ayatnya ya. Roma 14 ayat yang ke-7. Roma 14 ayat yang ke-7 yang mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Amin. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan mati untuk diri sendiri itu orang yang paling egois. Orang yang hidupnya arogan. Saya berdoa supaya malam hari ini engkau mengerti kenapa Tuhan izinkan engkau hidup. Maka itu artinya engkau hidup untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Dan suatu hari nanti ketika engkau jadwal sudah tiba, kematian datang menjemputmu, engkau sadar bahwa engkau juga mati untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, yang namanya kematian itu sangat dekat dengan siapapun. Gak peduli dia orang kaya, orang miskin, dia orang mulia, dia orang hina, dia orang terkenal maupun tidak terkenal. Kalau sudah kematian datang, gak bisa lari kemana-mana, saku. Kematian itu akan datang menjemput siapapun, termasuk kita pada malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa engkau hidup untuk Tuhan. Dan suatu hari ketika engkau mati, itu adalah keuntungan bagi saudara sekalian ya. Karena engkau punya jaminan dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ini ciri yang pertama, jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam komitmen bagi Yesus, dia mengerti bahwa hidupnya untuk Tuhan. Katakan amin. Bukan untuk dirinya sendiri, saudaraku. Nah, karena itu engkau jalani kehidupan ini dengan baik, saudaraku. Jangan kau sia-siakan anugerah Tuhan. Hidup ini untuk Tuhan, apapun yang kau lakukan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa saja yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau lakukan untuk manusia, engkau akan kecewa, engkau akan sedih, engkau akan dalam keadaan tidak akan terima dengan kehidupan ini. Tapi kalau engkau lakukan untuk Tuhan, engkau buat yang terbaik bagi Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Katakan amin. Ya, saudara-saudaraku. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam komitmen bagi Yesus. Yang kedua, setelah dia mengerti, maka yang kedua ini dia. Saudaraku, dia mengerti juga bahwa hidupnya dan mati untuk Tuhan ya. Bahwa hidupnya dan matinya untuk Tuhan. Kita lihat Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8 yang mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan punya milik, dia mau ambil, kita nggak bisa apa-apa, saudaraku. Kita ini milik Tuhan. Sejak kapan kita milik Tuhan? Sejak Yesus mati di kayu salib. Dia telah menebus. Kata menebus dari kata redeem, artinya dia membayar lunas. Dia telah tebus kita, bayar kita dengan darahnya.
Dan Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Hidup kita adalah milik Yesus, ya. Dan hidup kita milik Yesus ini kita jalani dengan baik, dan suatu hari ketika kita mati juga karena kita adalah milik Yesus. Katakan amin, ya. Haleluya. Oke, itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam komitmen bagi Yesus? Kita lihat yang ketiga, saudaraku. Dia adalah orang yang mengakui. Setelah dia mengerti, sekarang dia mengakui. Mengakui bagaimana? Bahwa Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Katakan amin. Ya, ini luar biasa, sebuah pengakuan iman. Yesus telah mati. Apakah Yesus sudah mati? Ya, benar, dia sudah mati. Dan dia hidup kembali. Apakah Yesus telah hidup kembali, telah bangkit? Ya, dia telah bangkit. Amin. Mari kita lihat Roma 14 ayat yang ke-9. Ya, Roma 14 ayat yang 9. Sebab untuk itu Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Amin. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Amin, saudaraku. Orang bilang yang mati itu bukan Yesus, itu adalah salah satu murid yang diserupakan dengan dia. Saudara saya kasih Tuhan, jangan percaya itu, saudaraku. Orang-orang yang menyangkali tidak mengakui bahwa Yesus telah mati, itu Bapak Ibu sekalian, itu orang-orang yang berdusta terhadap dirinya sendiri. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi apa? Jadi raja. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan Allah, dan dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan, dia akan diselamatkan. Ketika engkau percaya Yesus telah mati dan engkau mengakui bahwa Yesus telah bangkit, maka engkau diselamatkan. Katakan amin, ya. Ini dia luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari 3 rahasia iman ini sekarang kita lihat apa hasilnya bagi orang-orang percaya yang punya komitmen bagi Yesus. Mari kita lihat yang pertama, ini dia saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mati untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat ya, Roma 14 ayat yang ke-7. Roma 14 ayat yang 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Berarti dia mati untuk siapa? Dia mati untuk Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan takut kalau nanti engkau mati untuk Tuhan, tidak akan rugi, ya saudaraku. Nah, orang yang tidak mati untuk Tuhan itu rugi sekali, saudaraku. Karena tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka. Namun kalau kita mati untuk Tuhan karena kita punya iman pada Yesus, maka kita layak diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Agama itu baik, tapi agama tidak bisa menyelamatkan setiap orang. Ada orang yang rela mati demi agama, saudaraku. Ada orang yang rela mati demi nabinya, saudaraku. Ada orang yang rela mati demi keyakinannya, saudaraku. Tapi semua itu, saudaraku, sia-sia kalau tidak untuk Yesus. Kalau orang tidak mati untuk Yesus, itu tidak ada kepastian keselamatan. Amin. Nabi boleh banyak, ajarannya boleh banyak, kitab sucinya boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, imannya boleh banyak. Tapi untuk urusan keselamatan ke surga tidak banyak. Hanya the one way, hanya melalui satu-satunya Yesus, engkau dan saya diselamatkan. Amin. Baik waktu kita hidup bagi Yesus Tuhan, kita mati untuk Yesus Tuhan, itu tidak akan pernah rugi. Katakan amin, ya. Haleluya. Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego, mereka rela mati untuk Tuhan, saudaraku. Meskipun mereka dibuang ke dapur api, tapi api tidak membakar sampai mereka hangus terpanggang, saudaraku. Dan Tuhan selamatkan mereka, saudaraku. Malam raja melihat yang dia lemparkan 3 orang, tapi ada 1 orang lagi. Siapa yang 1 orang itu? Siapa gerangan dia? Itu adalah Tuhan Allah sendiri. Malaikatnya menjaga orang-orang yang rela mati bagi Tuhan. Amin. Daniel dibuang ke dalam gua singa. Singa tidak sampai menerkam memakan Daniel. Singa malah menjadi sahabat
teman baiknya Daniel di Goa Singa itu. Tapi orang-orang memfitnah Daniel, para orang-orang yang iri hati, orang-orang yang menjadi kompetitornya suatu, orang-orang yang menjadi rivalnya dibuang ke Goa Singa, belum sampai ke dasar lantai singa sudah menerkam mereka mati semua, ya. Tuhan melindungi orang-orang yang rela mati bagi Tuhan, yang rela berkorban bagi Tuhan. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua dari komitmen bagi Yesus. Ini dia. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidup dan mati itu menjadi milik Tuhan. Bilang milik Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8 yang mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Amin. Kita adalah milik Tuhan. Waktu kita hidup dan kita mati ini milik Tuhan. Kalau milik, dia mau ambil kapanpun, kita relakan Bapak Ibu sekalian ya. Saudara kasih Tuhan, pada suatu hari ketika mau ibadah Zoom seperti ini ya, malam ya, beberapa tahun yang lalu, saudaraku, itu pada waktu pandemi, saudara kasih Tuhan, dan Roh Kudus bicara kepada saya bahwa aku akan mau memanggil mamamu. Aku mau bawa mamamu ke surga. Oh, saya kaget. Saya dalam hati Tuhan, saya masih sayang beliau. Saya masih ingin hidup bersama beliau, saudaraku. Tapi karena ini dia adalah milik Tuhan, sudah Tuhan mau ambil, sudah saya hanya berserah saja. Hari Sabtu saya dengar suara Tuhan itu. Besok Minggu ketika saya khotbah di gereja, ibadah selesai, semua jemaat pada pulang dan kami pergi ke pasar untuk belanjakan barang-barang keperluan, saudaraku. Dan adik saya telepon dari Surabaya, dia bilang bahwa mama sudah dipanggil Tuhan. Waktu saya dengar itu saya nangis Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk menghargai almarhum ini Bapak Ibu sekalian, saya sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, saya bilang oke, semua untuk kebaktian saya yang melayani saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pimpin ibadah dari ibadah penutupan peti, penghiburan sampai kepada ibadah pemakaman, saya melayani Bapak Ibu ya. Dan saya tahu bahwa beliau milik Tuhan dan Tuhan sudah bawa beliau ke surga. Bapak Ibu sekalian, itulah hidup saudaraku. Jadi kita hidup hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan mau panggil, saudaraku, tidak ada seorang pun yang berkata tidak, aku belum siap, nanti dulu. Oh, nggak ada alasan seperti itu. Kalau Tuhan mau panggil, semua kita siap-siap ya Bapak Ibu. Tapi saudaraku, mumpung masih ada kesempatan ini, belum terlambat, Bapak Ibu, mari kita giat bagi Tuhan Yesus ya. Saudaraku, jangan sampai nanti pada waktu kematian datang, engkau berkata, Tuhan, beri aku kesempatan untuk melayani Tuhan, beri aku kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, beri aku kesempatan mempersembahkan rumahku untuk kebaktian. Sudah telat Bapak Ibu sekalian ya. Masih ada kesempatan mumpung kita masih hidup ini. Ayo kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan bagi orang hidup dan orang mati. Katakan amin. Mari kita lihat ayatnya, Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19 ayat 9. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Amin. Supaya ia menjadi Tuhan bagi siapa? Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi ini dia hasilnya ya, bagi orang-orang punya komitmen bagi Yesus, dia taat akan firman Tuhan karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi orang hidup dan orang mati. Katakan amin ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini dan tetap semangat. Cinta Yesus, komitmen sampai akhir hidupmu ya, tetap setia dengan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan berdoa di malam hari ini dan Ibu Lince akan berdoa buat kita semua di malam ini. Selamat datang Pak Lubis, sudah bersama dengan kita ya. Oke, silakan Pak Lubis. Pak Bu Lince ya, Bu Lince akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu, Amin. kami Haleluya. percaya Tuhan boleh menguatkan setiap kami yang mendengar malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan mati adalah keuntungan bagi kami untuk kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami percaya, kami menerima kasih anugerah-Mu Tuhan,
Karena Tuhan, Engkau sudah begitu besar mengasihi kami Tuhan, sehingga Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Tuhan, berikan ketaatan Tuhan untuk setiap kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia kepadamu ya Bapa. Tuntun kami selalu Tuhan jalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami ya Bapa. Engkau mengetahui setiap kebutuhan daripada anak-anak-Mu malam hari ini. Tuhan, kami percaya, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Allah kami yang sanggup untuk melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Gembala kami Tuhan, Pak John. Kami tahu Tuhan, kami sangat mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya Allah kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya, kami menyerahkan setiap hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami selalu ya Bapa, ajari kami selalu Tuhan, untuk kami selalu dekat kepadamu ya Bapa. Karena Tuhan, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam yang indah ini. Biarlah Tuhan, Engkau mau menjamah setiap hati kami Tuhan. Mungkin Tuhan ada di antara anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu menyertai setiap kami. Tuhan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang mungkin sakit Tuhan, kami percaya bilur-Mu berkuasa menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Untuk kami Tuhan selalu ingat akan kebaikan. Kami menyerahkan hidup setiap kami anak-anak-Mu Tuhan hanya kepadamu. Karena kami percaya Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi, yang membuka Tuhan setiap jalan Tuhan yang sudah tidak ada jalan. Kami tahu Tuhan, semua ini hanya Engkaulah Allah kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang sudah Tuhan kami terima semuanya. Engkau juga Tuhan memberkati Bapak Gembala kami Pak John. Tuhan berkati pelayanannya ya Bapak. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya ya Tuhan, supaya melalui hamba-Mu ini Tuhan boleh banyak jiwa dimenangkan, boleh banyak jiwa dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkaulah Tuhan yang menjawab segala doa daripada Pak John ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu selalu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun keluarga ini berada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami percaya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, untuk jiwa-jiwa kami Tuhan boleh dikuatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Semua ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lince untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince dari kota Surabaya. Tuhan berkati Bu Lince. Sama-sama, terima kasih. Amin. Praise God. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa ya, menaikkan doa profetik. Dan semua kita akan berkata I receive, dan doa profetik akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang saat ini ada bersama-sama dengan Ci Yolanda ya dalam perjalanan ke tempat tujuannya. Maka kita akan mengaminkan bersama-sama ya doa profetik ini Bapak Ibu sekalian ya, yang akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Yeti Sulistiorini. Oke, puji Tuhan, senang sekali Bu Yeti bisa mengambil bagian ya, meskipun dalam perjalanan biasa ini satu pelayanan yang luar biasa. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Haleluya. Ya, Bu Yeti.
Terima kasih. Ya, Oke. shalom. Ya, shalom Bu Yeti. Ya. Haleluya, praise God. Apakah terdengar suara saya? Bisa dengar. Bisa dengar. Suara saya dengar? Oh Bisa ya. dengar. Ya. Meskipun Saya dalam ya. perjalanan ini di dalam mobil, ya. Ya. Ya, silakan Terima Bu kasih. Yeti. Ya, doa profetik. Shalom, saya akan Shalom. membawakan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlisting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dasar di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdasar. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiordini dari Kota Kediri yang saat ini lagi dalam perjalanan bersama dengan Anda ya. Tuhan memberkati Ibu Yeti. Boleh lihat mana Jadi kelihatan, Yolandanya? ya. Apa Pak John? Yolanda boleh lihat Yolanda aja ini. Oke. Wah. Ya, shalom Ci Yolanda. Halo, shalom. Halo. Ya, shalom. Loh. Ya, sukses ya. Oh iya, pakai kuping soalnya. Oke, tidak Oh apa-apa. iya. Tuhan berkati Iya. semuanya. Terima kasih ya. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih. Pelayanannya ya. Ya bersama teman-teman Iya, iya. di sana. Ya, God bless you all.
Ya, terima kasih itu di jalan. Ya, sukses ya. Dan doakan Amin. perjalanan tiba dengan selamat ya. Oke. Ya, amin amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Kepada Ibu Nina Armedi dipersilakan. Silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Ya, shalom Bu Nina. Pengumuman Gereja CLCC. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban persembahan yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor yang tertera atau via rekening OVO Gereja dengan nomor yang tertera atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 WIB, masuk melalui Zoom link streaming, klik di link di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di nomor yang tertera. Selanjutnya spesial Happy Birthday Mei 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di nomor yang tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Nina dan keluarga ya. Ya Pak John, makasih. Oke, praise God. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, malam ini kalau sekiranya ada di antara saudara-saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa, bisa disampaikan ya. Open mic ya, bisa buka mic dan bisa menyampaikan, atau sudah bisa kirim lewat chat. Ya, lewat chat monitor ya, di depan layar monitor, silakan. Ya, mungkin Bu Ong. Ya, silakan Bu Ong, Bu Pak Frans ya. Saya masih tetap pergumulan dengan kesehatan Pak John. Ya. Bantu besok saya mau SWL lagi Pak John. Ya. SWL, jadi ginjal mau dibersihkan besok Pak John. Ya. Ya. Biar Ya. kuasa Tuhan menyertai, mengangkat semua Tuhan dan kotor-kotoran semua Pak John. Terima Amin. kasih Pak. Ya, kita doakan ya Pak Frans Angki selalu didoakan oleh Ibu Ong Giokim ya. Amin. Dan tim doa ya di dalam ibadah doa mujizat, dan Pak Frans Angki bisa nanti bergabung ya bersama dengan kita untuk kita bisa mendoakan bersama-sama. Oke, silakan yang lainnya kita doakan juga untuk Bu Yeti dalam perjalanan supaya tiba dengan selamat. Lalu kemudian ya untuk yang lain-lain ya saudaraku, untuk Pak Lubis ya, untuk Pak Lubis kita doakan putrinya yang bungsu ya, supaya Tuhan tolong perkembangan untuk bisa komunikasi dengan baik ya. Pak Lubis, gimana putrinya Anak Keren, sudah ada kemajuan ya? Tuhan, Pastor John. 2 hari kemarin sakit gigi, Pastor John. Oh, siapa Keren ya? Keren apa Pak Lubis?
Karen. Oke, kita Ini doakan ya. sudah puji Tuhan, sudah ke dokter, sudah enakan kok, Pastor John. Oke, sip. Mantap, baik. Terima kasih Pak Lubis, tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan menolong semuanya ya. Kita berdoa untuk kesehatan teman-teman semua dan juga untuk nanti cucu dari Bu Nini Herawati ya. Anak Dave Samuel, kemarin saya telepon bicara sama papanya dan puji Tuhan ada kemajuan ya untuk perkembangan dari anak Dave Samuel. Kita berdoa supaya untuk komunikasinya lebih baik, lebih lancar ya. Seperti juga komunikasi anaknya Pak Lubis ya, Karen ya, supaya bisa lebih lancar ya. Oke, percaya bahwa bersama dengan Tuhan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Karena kami pernah mengalami, ada beberapa kali mendoakan seorang anak yang gagap bicaranya. Saat itu kami doakan dan puji Tuhan, dia bicaranya sekarang lancar ya. Jadi kalau orang baru satu kata, dia sudah 5 kata ya saudaraku. Saking bicaranya cepat ya. Ponakan saya juga begitu. Ketika dulu dia dalam bicara gagap, saya pegang lidahnya dan saya berkata, kamu bicara lancar dalam nama Yesus. Dan ternyata bicaranya cepat sekali. Jadi kadang-kadang kita baru satu kata, dia sudah 5 kata atau lebih. Saudaraku. Ya, itu keajaiban Tuhan. Nah, saya percaya, kita semua orang percaya di siang malam ini, ada kuasa Tuhan menolong kita semua. Oke, Bu Ong, akan berdoa buat kita semua sebelum kita akan menutup ya di malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, silakan Bu Ong, bisa menaikkan doa ya untuk kita semua malam ini. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu tentang malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau baik. Oh Tuhan, kami percaya ya Bapak, mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepadamu. Engkau tidak pernah kecewakan ya Bapak. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit malam ini ya Tuhan. Tuhan, ya Bu Nini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang tambah-tambahkan Tuhan, supaya Tuhan lancar akan bicaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang diperlukan ya Tuhan, Engkau yang sudah sediakan. Tuhan, Engkau beri kesehatannya. Engkau berikan Tuhan kekuatan ya Tuhan. Amin. Buat cucunya Bu Nini Herawati ya Tuhan, juga Bu Jayu ya Tuhan, anak cucu mantunya semuanya Engkau berikan kesehatan, panjang umur, kekuatan. Kau pulihkan semuanya ya Bapak. Berkat-berkat-Mu yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat Pak Anggi ya Tuhan. Ya Yesus. Juga Tuhan Pak Fran Anggi ya Tuhan. Segala sakit penyakitnya Tuhan. Engkau sembuhkan segala kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Engkau hancurkan, Kau patahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ada kesembuhan malam ini, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh roh jiwa tubuhnya Pak Anggi di dalam tangan-Mu, juga keluarganya, istri dan anak cucu mantunya semuanya ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Juga kami berdoa buat anaknya Pak Lubis ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar segala sakit penyakitnya apapun ya Tuhan. Oh Tuhan, sakit gigi mas, sakit apapun ya Tuhan. Engkau jamah malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang Kau hancurkan, Kau patahkan dengan darah-Mu. Bilur-bilur-Mu mbak kesembuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Bagi Tuhan orang yang berharap dan percaya kepada-Mu, Kau tidak pernah kecewakan ya Bapak. Amin. Kami percaya bilur-bilur-Mu membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat yang lain ya Tuhan, Bu Nina, juga Tuhan yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Kami Bu Ince ya Tuhan, juga Bu Yeti. Tuhan dalam perjalanannya juga Tuhan satu persatu ya Tuhan, Engkau tilik ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu ya Bapak. Tuhan sertai dalam perjalanannya Bu Yati di rumah sampai di rumah dengan selamat. Juga Tuhan Bu Nina ya Tuhan, segala apa keekonomian ataupun Tuhan ada rasa sakitnya Tuhan, anak atau
mantu atau cucu kami Ya, tidak Yesus. tahu, tapi kami percaya dalam perlindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit Kau sudah hancurkan keluar Amin. Dalam dengan nama Yesus. darah-Mu dan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkannya. Amin Tuhan. Dan Engkau memulihkan segala Tuhan keuangannya ya Tuhan di Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah anak-anak-Mu semuanya. Engkau memberkatilah malam Amin ini ya dalam nama Tuhan. Yesus. Kami percaya ya Bapak. Yang sakit Tuhan juga warganya Bu Indriani, anak Ya, cucu Yesus. mantunya Oh, kami Tuhan. bawa di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus. juga buat besannya Bu Indriani juga Ya, Malik. Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau Amin. patahkan, Engkau hancurkan dengan Dalam darah-Mu nama ya Tuhan Yesus. segala sakit penyakitnya. Oh, Tuhan, Yesus. kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan Amin. semuanya. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami ya Tuhan Yehova Rafa. Engkau penyembuh ya Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang menyediakan Yesus. segala kebutuhan dan Ya, keperluannya. Yesus. Dan ada pintu-pintu yang Oh, tertutup, Engkau yes. Dalam nama bukakan di Yesus. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Bukakan Tuhan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Dalam nama biarlah Yesus. Tuhan berkat-Mu seperti aliran sungai Yes. surgawi Dalam yang nama tiada Yesus. batasnya mengalir, Dalam selalu nama mengalir. Yesus. Amin. Kami percaya ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon Dalam pertolongan-Mu. nama Yesus. Ada yang Tuhan melukai Engkau ya Tuhan. Ya, Oh Yesus. Tuhan, ampuni kami segala Ya, Yesus. kesalahan dan dosa-dosa anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, Kami bawa semua ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya kepadamu lah kami bersandar. Oh Tuhan, dan sakit penyakitnya juga Bu Ince apapun ya ya, Tuhan. Bapak. Warganya Tuhan, Engkau jamah Bu Siana. Ya, Siapapun Yesus. ya Tuhan. Juga Pak Sianto ya Bapak. Ya, Juga Yesus. Tuhan Pastor Cornelius, juga buat Bu Nyo Yesus. yang di Ya, Nganjuk. Yesus. Ya. Tuhan, kami serahkan semua satu persatu di Amin. dalam Dalam nama tangan-Mu. Yesus. Oh Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu Bu Weli ya Tuhan yang Ya, ada di Yesus. Papua. Ya, Yesus. Tuhan, Engkau lawat satu Lawat persatu dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan juga Bu Desi yang Ya, Tuhan Yesus. sekarang maupun di Surabaya, di Ambon, kami tidak tahu Oh, Tuhan, Yesus. tapi kami percaya satu hal, Engkau sudah sembuhkan dengan Amin Tuhan. bilur-bilur-Mu Mbak kesembuhan. Tuhan, darah-Mu ya Tuhan yang berkuasa, Tuhan menghancurkan segala sakit penyakit anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan, Yesus. malam ini yang tidak kami sebutkan namanya tidak akan terkecuali. Amin Semua dalam Engkau nama Yesus. kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi satu persatu ya Tuhan. Juga Bu Eka Tuhan, sekeluarga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak, anak cucu dan mantunya semuanya, Bu Eka, suaminya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Berkati juga Bu Sinta, berkati juga 3 anaknya Tuhan, Jim dan juga Cindy. Ya, Juga bukan Yesus. Pak John Tuhan. Ya, Tuhan, Yesus. Engkau berikan kesehatannya, panjang umur, kekuatan. Keluar masuknya tudungi dengan tiang api dan tiang awan. Tutup bungkus selalu dengan darah-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Ada satu sakit penyakit juga orang tuanya Bu Sinta dan papanya Ya, Tuhan. Mama papanya ya Tuhan dan saudara-saudaranya Bu Sinta maupun saudara-saudara Pak John yang Ya, lain Yesus. kami bawa di dalam Tuhan. nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau patahkan, Kau hancurkan segala sakit penyakitnya di dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Sembuhkan Bapak, pulihkan ya Bapak. Juga Tuhan, Engkau yang Amin. memberkati Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan. Ya, Yang Yesus. melayani Engkau pagi, siang, dan malam. Engkau memperhitungkan ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah, Ya, persediaan Yesus. yang di rumah Tuhan. Oh, tidak ada yang menjadi ada ya Tuhan. Yesus. Hanya Amin dalam nama Yesus. kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya keajaiban-Mu Tuhan. Oh, Kami Jesus. percaya ya Tuhan. Mujizat-Mu ya Tuhan. Pada akhir zaman ini Tuhan. Engkau akan nyatakan kepada Oh, anak-anak-Mu Jesus. yang Dalam nama Yesus. berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau Haleluya. mati buat kami. Dan Engkau Ya, sudah Yesus. bangkit ya Tuhan juga buat Amin. kami. Engkau Amin. Amin. menjanjikan Tuhan. Roh Kudus ya Tuhan turun kepada kami. Supaya kami Engkau Jesus. sembuhkan ya Tuhan dengan kuasa Haleluya. Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Ya, semuanya ya Yesus. Bapak.
Karena Engkau berjanji kepada kami ya Tuhan, ya Roh Kudus penolong kami satu-satunya. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami Yesus. sangat-sangat percaya. Adapun sakit apapun itu yang dokter klaim tidak bisa sembuh, tapi Oh kami Yesus, yakin dan amin. percaya Engkau akan patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur membawa kesembuhan. Ya Kalau Yesus. Engkau sudah menyembuhkan anak kami ya Tuhan, Engkau Amin. sembuhkan anak-anakmu Ya semuanya di Yesus. dalam Amin. nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil dan Tidak ada tidak ada mustahil. barang yang tidak mungkin bagi orang yang percaya Bapak. Oh Tuhan, kami sangat percaya ya Bapak. Karena Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Ini adalah hari-hari Pentakosta. Ya Yesus. Oh, kialawasik darah-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu ya Tuhan. Juga Yesus. kuasa pemulihan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Engkau sudah hancurkan dengan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami malam ini satu persatu Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena Roh Kudus itu Tuhan hanya Engkau sendiri ya Tuhan. Tidak ada yang lain, yaitu penolong kami ya Tuhan. Oh Tuhan, bersama Engkau kami aman. Kami aman bersama Engkau. Tidak ada rasa takut dan khawatir ya Tuhan. Apapun itu yang akan terjadi ya Tuhan. Hanya kami sandarkan, hanya kami pengharapan kami hanya Ya kepadamu Tuhan. Yesus. Engkau akan sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Engkau lah Tuhan tempat perlindungan dan perteduhan kami. Engkaulah benteng hidup kami, menara hidup kami ya Bapak. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Yesus. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami akan binasa. Oh Tuhan, Roh Kudus, Engkau bersama kami, penolong kami. Engkau akan menyelamatkan kami. Tuhan, pengharapan jiwa kami hanya kepadamu. Biarlah kedatangan-Mu tidak akan lama lagi ya Yesus. Tuhan. Dan Engkau akan datang Tuhan menjemput kami. Dan kami menyongsong Engkau di awan-awan yang permai ya Bapa. Oh di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Dan Amin. tempat kami, rumah kami hanya di dalam kerajaan Ya surga. Yesus. Dan kami tidak akan takut Tuhan. Apapun itu Tuhan. Kami alam tapi kami percaya Tuhan. Jangan Engkau menolak anak-anak-Mu ini Ya Tuhan. Yesus. Oh ke Tuhan, karena Engkau Tuhan. Oh biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan dapat warisan yaitu Ya mahkota Yesus. surgawi yang sudah Engkau janjikan kepada kami ya Tuhan. Oh jangan sampai Engkau berkata Tuhan, aku tidak mengenal Ya Yesus. Engkau. Biarlah Biarlah Tuhan kami selalu ada di tempat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami anak-anak-Mu yang setia, yang selalu Tuhan berharap Tuhan, selalu Haleluya Yesus. bersandar hanya kepadamu Yesus. Amin. Oh Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Ya Biarlah Yesus. kami Tuhan adalah anak-anak Tuhan, Engkau panggil dan pilihan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Biarpun Tuhan Firman-Mu mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang Ya dipilih. Yesus. Tapi kami ini adalah anak-anak pilihan-Mu ya Tuhan. Jangan sampai Engkau Tuhan, oh Tuhan mengatakan kami tidak mengenal Engkau Ya ya Yesus. Tuhan. Nyala kamu dari hadapanku oh Ya Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, kami minta ampun segala apa yang kami perbuat di dalam dunia selama kami hidup ini. Biarlah Yesus. kami Tuhan dengan segenap hati mencari Engkau. Tidak ada kebohongan-kebohongan, Ya kepalsuan Yesus. lagi ya Ya Tuhan. Yesus. Di dalam Engkau semuanya Tuhan akan terbuka ya. Tidak Ya ada yang Yesus. terselubung ya Tuhan. Kami Amin. yakin dan percaya Tuhan. Apapun Tuhan, kami akan serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hidup kami, sisa hidup kami, roh jiwa Ya tubuh Yesus. kami di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami selalu dengan darah-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu malam ini dan menjadi sempurna. Kami percaya dan kami peralaskan doa kami Bapak hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Ong untuk doanya ya. Mari Bapak Ibu Haleluya. sekalian, angkat kedua tanganmu. Hari ini Tuhan mau berkati kita semua ya. Oke, mari saudara sekalian,
kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan sebelum kita berpisah. Malam hari ini pastikan kuasa Tuhan dicurahkan atas hidupmu ya. Ketika namamu disebutkan satu persatu, maka itu artinya kuasa Tuhan segera menghampirimu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan di malam hari ini dalam nama Yesus. Oh Jesus Christ. Haleluya, haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Imani malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Siapa yang sakit malam ini? Letakkan tangan kiri di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Imani seperti wanita yang sakit pendarahan. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Jadi waktu tangan kiri yang kau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit, imani itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan yang berlubang paku. Tangan yang tak terlihat oleh kasat mata manusia. Sedang bekerja menjamah engkau. Ketika namamu disebutkan, imani bahwa Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Ibu Jajuk, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Ong Kyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Yeti, Ci Yolanda, dan siapapun di dalam mobil itu, engkau terima aliran kesembuhan karena engkau percaya. Ibu Nini Erawati, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Nina Armedi, engkau terima aliran kesembuhan. Pak Lubis, engkau terima aliran kesembuhan. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Lince, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Sinta, your miracle, engkau terima aliran kesembuhan. Yohanes Lee James, Lewati, engkau terima aliran kesembuhan malam hari ini. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah terjadi malam ini. Di dalam nama Yesus. Lihat hari ini keajaiban Tuhan sudah terjadi. Lihat hari ini Tuhan sudah membukakan pintu bagimu. Lihat hari ini Tuhan sudah membukakan jalan bagimu. Lihat hari ini segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Lihat hari ini anugerah keselamatan turun atas hidupmu. Aku berdoa malam ini semua yang hadir dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam nama Yesus tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan. Tidak ada yang susah dan sedih, semua terhibur hatinya. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang jatuh, semua berdiri tegak. Dalam nama Yesus Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan buat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan buat engkau mengalami keberuntungan, bukan kemalangan. Dalam nama Yesus engkau akan melihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang atasmu. Terima malam hari ini, angkat kedua tanganmu. Bapa, kami berkati bangsa Israel, umat pilihanmu. Diberkatilah engkau bangsa Israel. Engkau adalah bangsa umat perjanjian Tuhan. Oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah memberkati bangsa ini. Oh Tuhan, kami percaya hal yang sama juga engkau curahkan berkat bagi kami semua. Sertai Tuhan Bu Yeti dalam perjalanan bersama Ci Yolanda dan teman-teman. Pertimbangkan dengan selamat juga Bu Rosalin, Pak Bruri bersama dengan tim yang dalam perjalanan ke Surabaya. Sertai pertimbangkan dengan selamat. Malam ini Tuhan, anak-anakmu akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dan besok pagi kami akan bangun dan kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Dalam nama Yesus, malam ini saya percaya semua wanita-wanita hebat malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Semua pria-pria yang hebat malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah studi mereka. Diberkatilah pekerjaan mereka. Diberkati juga pekerjaanmu, karirmu, keuangan, ekonomi, bisnismu. Diberkati dalam nama Yesus. Apa yang kau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan, engkau memberkati anak-anak dari orang-orang percaya malam ini. Putra-putrimu diberkati Tuhan. Mereka jadi orang-orang hebat. Tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil. Semua punya masa depan penuh harapan. Di dalam nama Yesus. Diberkati juga pelayananmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Praise God. Berkati Bu Yeti, Bu Nini Rawati, Bu Caci, Bu Ong Kyo Kim. Shalom semuanya. Berkati Bu Yeti, ya Pak Lubis, Terima berkati kasih, Yolanda ya. Tuhan Bu berkati Lince, semuanya. Tuhan berkati semuanya. Pak Frans Angki, Tuhan berkati ya. Nah, Pak Angki, Amin. Berkati semuanya. Ya, Nah, Tuhan berkati semua teman-teman. God bless you all. Ya, Tuhan berkati Bu Lince, Bu Ong. Selamat beristirahat. Ya, Bu Yeti. Ya. Tuhan berkati ya.
Ya, Bu Tuhan Nini, memberkati. berkati. Ya Praise Allah, God. cinta dan berkati semuanya. Amin. Berkati semua ya, Bu. Ya, Bu tetap Oki semangat ya. Diawati, doanya. yang dimati, Amin. ya. Diawati dan Ya. berkati, ya. Berkati Oke, Bu semua. Yeti Amin. dan Terima teman-teman kasih. semua dalam perjalanannya ibadah yang selamat di tempat Dalam tujuan. perlindungan Tuhan. Amin, dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Bu Cajuk, Bu Nini, Ya, makasih Lince, Pastor. salam buat Doni ya. Mas Ya, Bu Nini Pastor, salam Tuhan buat berkati Michael ya. dan Amin. Denny ya semuanya. Bu Ya, Om, shalom. salam buat Ya, Nathan dan ya, Linda ya. Pak Sugeng. Oke, Tuhan berkati Berkati dan semuanya. God bless berkati. you all. Selamat Selamat malam Shalom. semuanya. Malam. Bye bye. Bye. Sayonara. God bless you Malam all. semuanya. God bless you all. Amin. Bye.